Di dalam budaya Jawa, kata suro dan asuro itu juga ada, tetapi ini tidak pakai sin, tulisannya biasa. Suro dan asuro biasa. Bahkan di serat Ramayana itu dijelaskan ada kata-kata sura dan asura itu ada. Di serat Ramayana, bagaimana pertarungan sura dan asura yang diwakili oleh Ramayana dengan Dasamuka. Terus juga di serat Asura tentang pertarungan antara ini Sugriwa dan Subali. Itu juga disebutkan kata Sura dan Asura. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, malam ini perasaan hati saya itu luar biasa, seneng, bahagia, terharu gitu ya. Karena sekian waktu ya kemarin Mas Hadi sakit, sekarang udah sembuh. Mas Anton sakit, sekarang udah sembuh, udah mulai kelihatan segar ya. Sehingga yang kemarin itu rekaman kita buat siang, sekarang kembali ke malam. Karena kemarin menjadi siang itu karena kita mengakomodasi anggota kita yang ibu-ibu sepuh ya. Sehingga kalau malam kan keberatan ya, namanya ibu sepuh. Nah sekarang kalau malam tuh lebih nyaman sebenarnya untuk kebanyakan orang, karena kalau siang tuh cenderung pasti bekerja gitu loh. Nah saat ini mudah-mudahan ini mohon doa restunya pemirsa, ini Mas Hadi, Mas Anton semuanya sehat terus ini. Satu ini. Nah, para pemirsa, ini adalah rekaman kita perdana untuk Mas Hadi dan Mas Anton setelah sakit, dan juga perdana pada bulan Suro. Karena Suro kemarin kan hari Kamis Legi, tanggal 18. Sekarang tanggal 20. Pertama kita rekaman di bulan Suro. Di WhatsApp, di Facebook ini saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini ya berkutat saat itu saja, mulai tahun-tahun kemarin gitu loh. Ada yang bertanya, Romo, kapan satu suronya? Kok yang di kalender umum itu yang tanggal merah kok tanggal 16 katanya. Terus ada lagi yang tanya, Romo bagaimana doanya ketika saya melean dan tengah malam saya mau mandi kembang setaman, doanya bagaimana? Ada yang bertanya, kenapa kok kita ini menggunakan kalender modifikasinya Sultan Agung, padahal tahu itu kalau Suro itu dari bahasa Arab, Asuro. Terus ada lagi yang kenapa kita tidak membuat kalender Jawa yang asli, Empu Hubayun. Kita mulai dari bawah. Kalau kita nunggu keputusan dari pimpinan, ya, entah itu dari raja-raja Jawa maupun dari presiden, kelamaan. Ya, jadi kita mulai dari bawah menggunakan kalender Jawa yang Empu Hubayun dan macam-macam, ini banyak, nanti akan kita bahas. Sehingga temanya saat ini kita angkat yaitu Suro bukan Asuro, supaya masyarakat kita paham antara Suro dan Asuro itu sesuatu yang berbeda. Nah sebelum itu kita akan dibuka tembang. Kalau biasanya yang nembang itu Bu Nani Marsiati, ini dibuka tembang oleh Mbak Diah Ririn Juliawati. Silakan Mbak Diah.
Rahayu. Rahayu. Kula mendhet saking Wulang Reh. Tembangipun Dandang Gula. Nggih, pupuh Dandang Gula, nggih, monggo. Pamedare wasitane ngati cuman toko hani rupo jangga dahat muda ing batine nanging kedaki nunggung datan mroh yen kekange semi amaksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kalawan ririh mring padang ing sasmita sasmitane ngauripun iki mapan ewa yen ora weruwa tanju meneng ing uripe akeh kang aku pangrasane sampun udani tara durung wruhing rasa kang rasaning rasa punika upayanen durapun sampurna ugi mring kauripan nira sampun rahayu. Rahayu, terima kasih Mbak Diah yang membuka tembang. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Suro bukan asuro. Nah, dari berbagai pertanyaan yang di WA saya pribadi maupun di Facebook saya, ya, maupun di ada juga di TikTok saya, ya. Sebenarnya kapan tahun baru Jawa ini? Ya. Kenapa di kalender yang umum kok tanggal merahnya tanggal 16 Juni? Ya. Perlu kita beritahukan, ya, banyak orang yang nggak paham. 16 Juni kemarin itu adalah 1 Muharram, kalender Hijriah. Kalau nggak salah tahunnya 1448 Hijriah. Itu tanggal 16 Juni kemarin. Sementara antara kalender Hijriah dengan kalender Jawa itu sesuatu yang berbeda.
Kalau kemarin 16 Juni adalah 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Itu tanggal merah. Memang selama ini kita istilahnya tahun baru Jawa itu belum diakui oleh pemerintah gitu loh. Secara resmi belum diakui, sehingga nggak pernah ada tanggal merah yang dimana itu tahun baru Nusantara, tahun baru kalender Jawa. Karena walaupun itu kalender Jawa, saya lihat di Sunda pun juga memperingati itu 1 Suro. Di Bali juga ada yang memperingati, di Kalimantan juga ada yang memperingati. Bahkan saya dapat kabar dari teman-teman di Papua. Ini ada beberapa kepala daerah di Papua setingkat bupati ini juga ikut merayakan tahun baru Suro di Papua sana. Tapi walaupun pemerintah kita tidak mengakui secara resmi tentang tahun baru Jawa, itu masyarakat kita ini semuanya melaksanakan peringatan, semuanya melakukan perayaan-perayaan pengetan Suro. Kalau di Jawa ya, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Jawa Barat ini yang namanya pahargyan Suro ini kepala daerah ikut memperingati hal wajar. Kemarin saja kita diundang ketua PAC ya dari organisasi kita Rakyat Prasojo di wilayah Bantur, tepatnya di Pantai Balekambang ya, Mbah Siono Karyo Utomo. Duduk yang bersejajar dengan saya ini Muspika. Kalau tahun kemarin itu Bupati ikut hadir ya. Saya juga duduk kemarin, di samping saya itu komandan pos angkatan laut di Pantai Sendang Biru, Bapak Kapten Ali Sumanggar, korpsnya marinir. Ini saya lihat beliaunya juga senang dengan budaya Jawa ya. Jadi kalau di Jawa hal biasa. Sementara kok saya dapat informasi di Papua pun kepala daerah juga ikut memperingati pahargyan Suro di sana. Nah, kapan 1 Suro? Nah, 1 Suro dalam versi Sultan Agung ini kemarin jatuh pada hari, untuk versi Aboge ini Kemis Legi, bertepatan tanggal 18 Juni 2026. Tapi yang memakai versi Asofon ini bertepatan hari Rabu. Jadi Rebu Kliwon tanggal 17 Juni 2026. Ada beberapa orang yang saya lihat itu ya mereka penggiat budaya Jawa, tetapi karena semangatnya begitu menggebu-gebu ya, saya nggak menyalahkan mereka. Tapi di sisi lain pengetahuan budaya Jawanya nampaknya juga belum begitu luas. Nah, ini menyerang. Kalau Suro itu kan dari Islam katanya. Jawa tidak mengenal Suro. Itu kan modifikasinya Sultan Agung. Nah, sambil di diskusi grup WA itu mencemooh Sultan Agung. Ya. Saya dijapri salah satu anggota grup WA tadi dari militer, ini bagaimana kalau menurut Romo Sutrimo? Nah, kalau saya memberikan penjelasan tertulis terlalu panjang ya, misalnya saya buat penjelasan lisan sehingga saya bahas malam ini. Karena saya sendiri semenjak tahun 98 saya terbiasa siaran di radio dan televisi. Saya mohon maaf, tradisi tulis saya agak melemah. Saya lebih menguat dengan tradisi lisan saya. Sehingga ketika saya jadi pembicara di mana-mana itu saya jarang membuat tulisan yang panjang lebar, kecuali itu tuntutan panitia karena untuk semacam laporan pertanggungjawaban. Contohnya kemarin
saya diminta di Tegal oleh panitia karena terkait dengan SPJ ke kementerian. Nah, itu baru saya membuat tulisan. Tapi kalau pembicara jadi pembicara yang tidak perlu pertanggungjawaban ke dinas, saya biasanya cuma buat coretan-coretan pokok tanpa tulisan yang lebih detail. Nah, sehingga pertanyaan tadi saya jawab lewat ini rekaman YouTube ini. Nah, kalau kalender Jawa yang asli ya, versi Empu Hubayun ini setiap tanggal 21 Juni. Harinya itu pada waktu itu bertepatan 21 Juni tahun 76, 77 ya. Harinya hari renya Radite Kasih atau Minggu Kliwon. Ini yang Empu Bayun yang waktu itu juga dibuat juga oleh Prabu Sri Mahapunggung ketiga. Nah, supaya kita lebih gayeng ya tentunya seperti biasa, para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo kita akan kondotakon. Tema kita Suro bukan Asuro. Nah, ini di depan saya ini juga ada produk dupa herbal dari organisasi kita supaya bisa untuk menopang kebutuhan-kebutuhan seperti konsumsi, karena setiap kegiatan kan kita masih ada konsumsi. Terus setiap saya lawatan ke daerah-daerah itu juga butuh BBM ya. Sehingga ada ide dari anggota supaya saya memajang ini di depan ini dupa ini, sehingga para pemirsa nanti kalau mengendaki bisa menghubungi nomor WA di deskripsi kita setiap videonya. Karena bagaimana juga itu Jerbasuki mau bio, pergerakan organisasi kita memang butuh biaya organisasi yang tidak sedikit. Selama ini organisasi kita tidak ada iuran wajib, sehingga ada anggota yang memiliki ide coba pajang dupa, siapa tahu nanti ada pemirsa yang menginginkannya. Nah, untuk kondotakon silakan monggo dari sebelah kanan dulu Mas Puji, Mbak Diah, monggo. Rahayu. Perbedaan Sura dan Asura. Nggih. Sura bukan Asura. Asura bukan Asura. Nggih. Sura niku napa sami kali napa? Kadang-kadang dibuat untuk nama. Yeah. Nama dari suku atau dari kalau wayang itu berbentuk buto lah, prasaksa. Nggih. Itu apa sama? Nggih. Matur Mbak Diah, Mas Puji monggo. Rahayu. Kalau yang dipakai sekarang ini kan kebanyakan acuannya yang Sultan Agung. Iya, yang Sultan Agung pun yang abugi bukan yang asopon. Yang abugi ya. Yeah. Di masyarakat ini sekarang ini sebetulnya ya mereka kadang dengar, kadang tidak begitu paham ya soal asopon atau abugi. Ini tolong nanti dijelaskan Romo, jadi biar mereka paham. Tanggal 16 kemarin itu kan kalau di Islam kan 1 Muharram. 1 Muharram. Nah ini masyarakat kita kan juga ada yang masih beranggapan 1 Suro ya tanggal 16 itu kan. Nah, terus soal Asura itu yang saya tahu yang pakai di sini Asura itu adalah orang dari kepercayaan Syiah ya. Syiah. Itu memang ada peringatan di Karbala itu mereka. Kalau di sini saya
kurang tahu masyarakat umum itu paham apa tidak itu. Nggih. Jadi pertanyaannya saya cuman itu dulu Nggih. soal Asopon sama Aboge itu. Nggih. Makasih Nggih. Rahayu. Rahayu, matur nuwun Mas Puji. Nggih. Ke Mbak Diah dulu. Jadi tentang suro dan asuro, ya. Kalau masyarakat umum ini seringkali terutama orang-orang yang agamis itu kan menyerang orang-orang yang berkeyakinan Jawa. Katanya orang Jawa itu nggak bisa bilang asuro pakai sin sehingga menjadi suro, sehingga suronya orang Jawa itu dari Islam katanya. Ini yang orang-orang agamis. Nah, yang orang-orang yang mempercaya yang berkeyakinan tentang ajaran Jawa ini juga mengolok-olok. Wong ini jelas-jelas kalender Sultan Agung ini kalender Islam yang dimodifikasi, ngapain kita pakai? Wong kita ini orang Jawa, kenapa kita harus pakai kalendernya orang Arab katanya? Ngapain kita ikut memperingati Suro? Toh itu kalender modifikasinya Sultan Agung katanya. Nah, dari dua kubu ini sama-sama tidak setuju adanya pahargyan Suro yang dilakukan oleh teman-teman penggiat budaya. Sehingga bagi orang-orang Islam yang tidak setuju ataupun yang setuju dengan peringatan Suro, saat ini mereka melakukan gerakan-gerakan yang berbau dakwah. Yang dahulu kala ya, mulai saya kecil sampai usia berapa ya, barangkali sampai usia 40 tahun kalau nggak salah. Ini zaman dulu tuh tidak ada umat Islam memperingati Muharram, tuh nggak ada dulu itu. Adanya peringatan Muharram ini kan baru-baru ini, ya kira-kira sekitar 5 atau 10 tahun terakhir inilah. Karena di dalam tradisi Islam itu di Arab Saudi sana tidak ada peringatan tahun baru Muharram, tuh tidak ada gitu loh. Nah, karena berhubung di sini orang-orang melakukan peringatan Suro lah, mereka mencoba saya lihat mereka melakukan dakwah, melakukan peringatan 1 Muharram. Akhirnya menjadi masyarakat Jawa menjadi bias. Sehingga masyarakat yang awam kadangkala yang jadi pedoman ini kalender yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu yang diberi tanggal merah itu 1 Muharram. Sehingga akhirnya masyarakat kan semakin bingung gitu, sampai semakin bias. Sehingga benar katanya Mas Puji tadi, sebagian masyarakat menganggap yang namanya Suro itu ya 1 Muharram tadi. Padahal antara bulan Suro dan bulan Muharram itu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika kita bicara kosakata Suro, ya, memang di dalam Islam, di dalam budaya agama Islam ya, ini memang ada istilah Asuro. Asuro itu dipercaya setiap tanggal 10 Muharram merupakan hari Asuro, hari kemenangan para nabi. Walaupun ini sebatas dogma. Kalau umpamanya kita orangnya kritis, masih bisa kita pertanyakan apa benar setiap tanggal 10 Muharram itu hari kemenangan para nabi, yang di sana diceritakan Nabi Nuh keluar dari Nabi Nuh ketemu daratan pertama, Nabi Ibrahim keluar dari api, Nabi Lut keluar dari mulut ikan, Nabi Musa keluar dari terbebas dari kejaran Fir'aun. Tapi karena di dalam agama itu memang selalu dikunci dengan iman, ya kita nggak bisa mengkritisi gitu loh. Padahal kalau kita lihat sejarah kalender sendiri, kalender Hijriah ini dimunculkan pertama kali oleh Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan khalifah pertama kan Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman. Lah Khalifah Utsman inilah yang memunculkan kalender Hijriah dengan cara apa? Menghitung mundur. Mulai kapan Nabi Muhammad hijrah dari
Mekah ke Madinah, sehingga kalender ini dinamakan kalender hisab, kalender hitung. Dinamakan kalender Hijriah karena yang jadi pedoman hari pertama adalah ketika hari pertama Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Setiap tanggal 10 Muharram dipercaya oleh umat Islam merupakan hari kemenangan para nabi, sehingga orang Islam itu seringkali disunahkan untuk berpuasa Asyura. Saya dulu juga sering tuh puasa Asyura saya dulu. Ya. Memang di sisi lain, ya, menurut Mas Budi tadi, dari aliran Syiah, agama Islam yang beraliran Syiah ini memperingati Syura juga dengan ini peristiwa Padang Karbala. Mereka meratapi kematian Husain, meratapi kematian Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad di Padang Karbala. Ya. Ini sekilas tentang kalender Hijriah. Saya nggak mau membahas lebih lanjut, ya, karena itu bukan ranah kita. Tapi perlu kita sampaikan sekilas untuk perbandingan. Ya. Karena itulah kalender Hijriah itu disebut kalender hisab atau kalender hitung. Nama hari-harinya pun juga hitungan angka. Ahad, Isnaini, Salasa, Arba'a, Komsatun. Ya. Ini hitungan angka. Kalau kita Indonesia kan ya cuman 1, 2, ya istilahnya menjadi hari pertama, hari kedua gitu. Hari 1, 2, Ahad itu 1. Isnaini 2, Salasa 3, Arba'a 4, Komsatun 5 dan sebagainya. Ya. Ini ketika kita bicara Asyura pakai sin, ya. Ya. Di dalam budaya Jawa, kata Suro dan Asyura itu juga ada, tetapi ini tidak pakai sin, tulisannya biasa. Suro dan Asyura biasa. Bahkan di Serat Ramayana itu dijelaskan ada kata-kata Sura dan Asyura itu ada di Serat Ramayana. Bagaimana pertarungan Sura dan Asyura yang diwakili oleh Ramayana dengan Dasamuka. Terus juga di Serat Asyura tentang pertarungan antara Sugriwa dan Subali. Itu juga disebutkan kata Sura dan Asyura. Kalau Sura itu kesatria, Asyura itu denawa, raksasa. Nah, sehingga kalau saya lihat ada katanya dia pencinta atau penggiat budaya Jawa, kok dia mencemooh dengan kata Sura dan Asyura, katanya dari Islam. Saya lihat ilmu murung jero. Ya. Melekmu kurang pengi, ya. Kopimu kurang kental gitu loh. Ya. Nah, kudune nek kurang adoh, kuwotane kurang akeh gitu. Sinaumu gurung jero. Kenapa Anda mencemooh orang-orang yang melakukan bahagian Suro? Dengan merasa diri Anda merasa sok paling Jawa. Anda mencemooh teman-teman yang melakukan perayaan Suro ini karena ilmu murung dhuwur, ilmu murung jero ilmumu gitu loh. Orang yang ilmunya dalam, ya dia seperti padi menunduk. Melihat teman-teman yang melakukan penghargaan Suro, ya kita ikuti. Yang tidak mempercayai, ya silahkan aja, tapi nggak perlu mencemooh. Sementara umat Islam sendiri saat ini ikut-ikutan loh. Yang dulu nggak pernah memperingati 1 Muharram sekarang ikut-ikutan kok sekarang. Bahkan ada kalau dulu itu kan yang namanya istilahnya pengetan Suro itu kan ya cuman orang Jawa. Saat ini umat Islam pun dengan istilah marhaban ya Muharram itu melakukan karnaval sekarang. Kemarin kita di perjalanan yang ketemu itu ya Mas Budi, arak-arakan itu. Ya. Lah orang Islam sendiri aja ikut-ikutan memperingati tahun baru itu walaupun beda warna ya. Orang Jawa Suruhan mereka Muharraman gitu loh.
Ini yang perlu kita jelaskan, adanya suro dan muharram, nggak perlu saling mencemooh gitu loh. Sehingga saya lihat di grup WA, saya nggak perlu sebut namanya, saya baca ini loh. Ini ya itu tadi karena ilmu murung dhuwur, ilmu murung jero, saling mencemooh gitu loh. Padahal di dalam ajaran Jawa sendiri ada kata surah dan asura. Kalau di Islam kan asura, sin ya. Jawa tuh surah biasa dan asura. Di serat Ramayana ada disebutkan, di serat-serat lain juga ada disebutkan. Surah itu kesatria, asura itu denawa atau raksasa. Nah, ketika saya pelajari di budaya lain, saya pernah ngobrol dengan Mas Bambang Nurseno. Mas Bambang Nurseno ini penggiat agama Kristen Ortodok di Indonesia. Saya beberapa kali ngobrol dengan beliaunya. Menurut beliaunya di dalam kitabnya orang Yahudi dan Kristen Ortodok itu juga ditemukan kata surah. Tapi maknanya beda ya. Misalnya makna surah di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam bahasa Yahudi dengan surahnya orang Jawa juga beda. Juga berbeda dengan asura menurut versi Muslim yang dianggap setiap tanggal 10 Muharram itu hari Asura, hari kemenangan para nabi. Nah, kemarin saya juga rencana kita diminta untuk jadi pembicara di Solo Tigo. Nah, ketika saya bicara seperti ini dia nggak jadi ngundang kita, ya enggak apa-apa. Rencananya ngundang kita untuk jadi pembicara tanggal 22 Juni katanya. Tapi dia mintanya saya menyiapkan kalender Jawa asli versi Empu Bayun. Jawaban saya sederhana, lah duitmu piro? Gitu loh. Dia mengatakan kalau presiden nggak mau membuat kepres tentang kalender Jawa, ya kita mulai dari grassroots, dari bawah. Kita semua orang bawah, kita mencetak kalender Jawa itu dan kita pakai katanya. Pertanyaan saya, duitmu piro gitu. Karena apa? Karena kita harus ingat yang namanya kalender itu adalah perhitungan masa yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama itulah akhirnya menjadi acuan masyarakat banyak. Sementara Sultan Agung saja, seorang raja pada waktu itu dengan kekuasaan Sultan Agung meliputi Jawa, Lombok, sebagian Sumatera. Itu pun beliau ketika memodifikasi antara kalender Jawa, kalender Hijriah ya. Itu pun ada kendala memunculkan dua sistem perhitungan, yaitu Asopon dan Abugi. Itu pun di masyarakat yang dipakai itu Abugi sampai detik ini. Yang Asopon itu nggak pernah dipakai. Sehingga kemarin itu di keraton tuh saya lihat ada yang memperingati suro itu, ya motonya suro bukan Muharram ya. Itu pada waktu Senin malam Selasa. Ada yang memperingati Selasa malam Rebu. Nah, padahal kalau yang Senin malam Selasa tadi kan sebenarnya Muharram, yang Selasa malam Rebu Kliwon itu Asopon. Tapi masyarakat yang banyak itu yang dipakai acuan adalah Abuginya. Sehingga saya katakan kalau mengatakan yuk kita mulai dari kita Pak Sutrimo, kita cetak kalender Jawa yang asli Empu Bayun. Pertanyaan saya, duitmu piro gitu loh. Nah, karena kalau kita cetak bisa, otomatis nanti kita harus sebarkan gratis. Karena kan ini kalender ini kan beda, kalender yang tidak dipakai acuan masyarakat toh. Lah wong Rakyat Prasojo cetak kalender yang jadi pedoman masyarakat Abugi. Itu setiap tahun kita cetak 1000 eksemplar. Itu seringkali yang tidak teruangkan itu hampir mencapai 20%. Masyarakat kita itu suruh membeli itu ada yang dengan kesadaran, ada yang tidak mau beli, kayak dikasih gratis gelem. Padahal ini jelas-jelas saat ini masih dipakai acuan oleh masyarakat. Apalagi setelah mereka tahu kadang-kadang kita
kita berikan sebagian itu gratis ya, karena memang misi kita bukan cari untung ya. Itu malah ada orang tuh yang malah terang-terangan nunggu dikasih kok. Nggak punya rasa among rasa, kemarin kan sudah dikasih gratis, ya sekarang saya gantian beli. Nggak mau, nunggu dikasih terus. Sehingga kalau mau buat kalender tersendiri, itu pertanyaan saya, duitmu piro gitu. Terus kekuatanmu sak piro gitu loh. Karena saya jadi teringat Suwargi Ki Ageng Sriwidadi, seorang paranormal yang cukup hebat beliaunya itu, Ki Ageng Sriwidadi ini. Saya dengar-dengar ya, saya nggak tahu persis ya, saya dengar-dengar itu 1 bulan tuh omsetnya, karena tamunya banyak ya, ini kurang lebih 2 miliar omsetnya. Beliau pernah cetak kalender Jawa versi beliau. Beliau beranggapan kalender Jawa itu cuma punya pasaran, nggak punya dino katanya. Sehingga, nah karena beliaunya itu wetonnya paing, beliaunya beranggapan 1 bulan itu 36 hari. 1 tahun ini 10 bulan, 360 hari. Beliau cetak kalender tersebut dengan uang pribadi beliau, karena memang beliau orang kaya. Tiap tahun, nggak tahu berapa ribu eksemplar beliau cetak. Diberikan gratis ke masyarakat. Ya masyarakat itu ketika dikasih gratis, ketika beliaunya ada ya diterima dengan baik, orang dikasih gratis. Tetapi setelah dipelajari tidak bisa untuk pedoman sehari-hari seperti aboge, ya kalendernya akhirnya ya dibuang gitu loh. Nah, bagaimana kalau menurut saya, menurut Sutrimo, ini adalah solusi terbaik kalender yang saya terbitkan ini, yang kita terbitkan ini. Kenapa? Ini masih pakai aboge, tetapi sudah mulai saya buat transisi. Ini tinggal tunggu waktu, kalau tiba waktunya tiba, itu ibaratnya itu tinggal 1 langkah, ini sudah kembali ke kalender Jawa Empu Bayun. Contohnya, tahunnya sudah saya buat ini. Oh ya, kemarin juga ada pertanyaan, Pak Sutrimo, yang benar itu kalau Empu Bayun itu tahun 2938 ataukah 2937? Nah, saya jawab dua-duanya benar. Ini saya buat begini karena ini kan kalender aboge pertengahan tahun. Dalam 1 tahun kalender Jawa ini kadang-kadang kan 2 tahun. Ikut 2026 dan ikut 2027. Kalau kemarin 2025, 2026. Kalau Empu Bayun itu perhitungannya sederhana. Dimulai tahun 911 sebelum Masehi ditambah dengan tahun Masehi. Kalau saat ini kan 2026, berarti ininya sebenarnya tahun 2937. Tapi nanti tahun 2027 berarti ini 2938. Dua-duanya benar gitu loh. Ini saya katakan ini solusi terbaik, karena tahunnya sudah saya tambahi dengan kalender Empu Bayun tahun 2938. Ini nama bulan-bulannya sudah mulai saya rubah. Bukan saya rubah ya, saya tambahi ya. Bukan saya rubah, ini Suro, ini Badrawarna, ya. Sapar Asuji, ya. Semuanya butuh proses. Kalau langsung saya cetak kalender Empu Bayun, terus masyarakat itu nggak mau make, ya karena saat ini yang diakui kan aboge, kan percuma kita cetak kalender Jawa. Sementara dana kita terbatas. Karena selama ini kita nggak pernah dapat donatur yang jelas. Untuk cetak 1000 eksemplar itu kita butuh paling nggak dana 30 juta. Donatur kita nggak ada. Kita berjuang dengan potensi yang sangat minim. Ini pun kalau di latar belakangi dimotivasi bisnis ya kita nggak jalan gitu. Karena kalau bicara bisnis otomatis kan bicaranya untung rugi. Jadi untuk Mbak Dia sudah saya jawab, Mas Puji sudah nih soal
Asopon dan Aboge. Nah, kenapa muncul istilah Asopon dan Aboge? Karena kalender Jawa itu kan berpedoman solar atau matahari. Kalender Hijriah berpedoman lunar atau bulan. Sementara antara matahari dan bulan itu nggak mungkin bisa bersatu. Akhirnya muncullah istilah Asopon dan Aboge. Karena setiap sore jam 4 sore itu biasanya bulan sudah mulai nampak. Sehingga contoh tahun ini ya, dalam perhitungan Asopon hari Rebo Kliwon itu sudah tanggal 1 Suro. Tetapi setelah jam 4 sore bulan kelihatan, ini kan sudah ikut 1 Suronya Aboge. Jadi sampai jam 3 sore Rebo Kliwon itu 1 Suronya Asopon, tapi setelah jam 5 sore sampai berikutnya Kemis Leginya ini 1 Suro Aboge. Ini yang istilahnya kenapa muncul Asopon dan Aboge, karena tadi awalnya kalender Hijriah itu bulan, kalender Jawa itu matahari. Nah, dalam kalender yang kita cetak ini ya sudah mulai kita rubah. Kalau Sapar itu kan dari bahasa Arab Sofar, kita tambahi Asuji ya. Terus namanya Mulut ya, Mulut itu kan memang dari bahasa Arab, kita tambahi Kartika karena nama bulan aslinya itu Kartika. Terus Bakdo Mulut ini adalah Pusa ya, Pusa. Kadang-kadang orang mengatakan poso, tapi poso ini poso bahasa Jawa loh ya, bukan siam loh ya, Pusa ya. Nah, bagi para pemirsa ingin memiliki ini ya, kalender Jawa di sini bisa untuk pedoman kehidupan sehari-hari, orang bepergian, orang punya gawe, berdagang, bertani, beternak. Silakan hubungi di nomor WA di deskripsi di video kita. Ya. Ini kita untuk saat ini masih sekitar ya 300-an eksemplar masih tersedia. Ya. Nah, sekarang gantian sebelah kiri, monggo Mas Anton, Mas Hadi, menyapa pemirsa setelah sakit nih. Rahayu. Rahayu. Ingin saya tanyakan mengenai kalender itu, Romo. Yeah, ya. Yeah. Nah, di situ kan ada ringkelan, ada ringkel wong, ringkel wiji. Nah, itu perhitungannya dari mana? Gitu. Itu aja, Romo. Rahayu. Rahayu, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton silakan. Rahayu. Rahayu. Mengenai bulan Sura. Katanya orang Jawa kan bulan yang penuh mistis, penuh keramat. Apa yang harus dilakukan di bulan Sura itu buat orang Jawa? Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi, jadi di kalender kita itu kan di sini memang berbeda dengan kalender yang lain ya. Ada Pawukon, ya. Setelah itu ada Ringkel. Ya. Nah, Ringkel ini terkait dengan kadar air. Ringkel itu. Jadi terkait dengan kadar air dan ini karena kadar air ini akan mempengaruhi metabolisme seluruh makhluk hidup. Ya. Kalau Nogo Dino itu arah angin, ya, di kalender ini lengkap, sehingga banyak paranormal atau para berjonggo di desa-desa yang biasanya ngitung dino tinggi mantenan, ngitung dino nggih bangun omah untuk bepergian jauh. Ini mengatakan ini adalah kalender yang siap pakai. Yeah. Yeah. Ringkel ini terkait dengan kadar air, karena kadar air
mempengaruhi metabolisme tubuh makhluk hidup, ya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sehingga kalau di kalender ini taruhlah ringkel kewan. Ringkel itu artinya apes. Ringkel kewan berarti apesnya kewan. Apa yang dimaksud kewan? Sapi, kerbau, kambing. Sehingga pada ringkel kewan ini kita nggak boleh sebenarnya ya, tapi semua tergantung yang meyakini ya. Tidak boleh membeli kambing, membeli hewan, kambing, sapi, kerbau, atau membuat kandang hewan. Karena itu apesnya kewan. Bisa jadi nanti kewannya bisa cepat mati atau tidak cepat beranak. Sementara kalau orang desa itu kan kalau membeli kewan itu kan maunya cepat beranak dan itu bati ya, anaknya gitu loh. Ya. Tapi kalau ringkel kewan bagusnya untuk apa? Untuk membuat pagar. Untuk membuat pagar supaya apa? Supaya orang-orang yang berkarakter kewan ini tidak bisa masuk. Untuk membuat pagar, membuat rumah itu ringkel kewan masih bagus. Kalau umpamanya di sini ada ringkel wong, berarti apese wong. Sehingga jangan sampai untuk bepergian jauh, ya, punya hajat, usahakan jangan ringkel wong. Gitu. Nah, kalau ada lagi ringkel iwak, apese iwak. Kita ada langganan yang masyarakatnya sering beli kalender kita karena di situ peternak lele. Karena pernah terjadi mereka menaburkan bibit lele pada ringkel iwak, nggak panen. Nah, pas ringkel iwak bagusnya gimana? Wah, ini tukang mancing ini. Yang suka mancing tuh ambil ringkel iwak. Bagus, ya. Atau umpamanya orang mau bepergian atau punya hajat mantu, ambil ringkel iwak masih bagus. Jadi kalau orang yang mau untuk mantu jangan ambil ringkel wong dan ringkel wiji. Karena kalau ringkel wong ya apa sih wong, ringkel wiji apa sih wiji. Orang yang pengantin ringkel wiji ini biasanya lama ndak punya keturunan. Nah, itu ringkel. Nah, untuk Mas Mas Anton, Suro banyak menganggap bulan mistis, bulan mistik. Kita banyak hasilnya kita lakukan tirakat-tirakat. Ya tirakat paling bagus ya ini puasa gitu loh. Puasa terus ke punden-punden ya. Kita mensinergikan energi dalam tubuh kita dengan semesta ya. Sehingga kemarin Mas Anton, Mbak Diah tuh naik Gunung Arjuno ya. Ya. Apalagi ya minimal puasa, minimal tuguran ya, melekan ya. Ya. Ada juga yang kadang-kadang ritual sampai kungkum di bukan di Blumbang, kungkum di tempuran. Nah, kalau Blumbangnya bersih nggak apa-apa, kalau Blumbangnya kotor ya jadi penyakit malah. Karena yang namanya Blumbang itu kan airnya kan air diam gitu loh. Sehingga kita pun juga akan memperingati Suroan. Ini perkiraan kita itu kalau nggak tanggal 11 Juli atau tanggal 26 Suro, kita akan melakukan peringatan itu tanggal 18 Juli. Tapi sebenarnya 18 Juli itu sudah masuk 1 Sapar. Ini kita godok. Jadi para pemirsa yang mau ikutan wilujengan Suro dengan kita, silakan japri di nomor WA yang di deskripsi. Ya, barangkali mau ikutan wilujengan, dan kita nanti akan kita bedah bagaimana kita menyikapi 1 tahun ke depan. Tahun depan ini adalah tahun Mimilan Mintuno atau tahun serangga. Plus minusnya bagaimana? Akan kita bahas nanti. Silahkan tunggu
Ya. Silakan hadir di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo. Karena ternyata perhitungan Jawa itu banyak banyak yang menjadi kenyataan gitu loh. Tahun kemarin itu kan tahun kambing. Ya. Dalam 1 tahun ini kan nampak sekali tuh tahun kambing. Kambing itu istilahnya makan yang ngembek, berak yang ngembek, bahkan melakukan hubungan seks dengan pasangannya ya ngembek. Wah ini kan bener toh tahun ini berapa orang yang melakukan pelecehan seksual terungkap semua ini ngembek kabeh. Ya. Nyata toh. Terus kambing ini tidak begitu suka hujan, sehingga 1 tahun ini kan hujannya jarang, bahkan pada musim hujan pun nggak terlalu banyak curah hujan. Nah ini ternyata karakter tahun Jawa benar-benar bisa dijadikan pedoman, bisa benar-benar nyata. Nah barangkali para pemirsa penasaran ini bagaimana kita menyikapi tahun Mimilan Mintuno, tahun serangga, tahun ke depan. Saya kasih clue sedikit. Mimilan Mintuno itu pasangan, sehingga orang Jawa selalu mendoakan pengantin, mugia sang panganten tansah guyub rukun ayem tentrem kadya Mimilan Mintuno. Mimilan Mintuno pasangan. Mimilan Mintuno itu ketika satu mati, satunya juga ikut mati. Pasangan melakukan kebaikan juga berpasangan, ya, sebenarnya bekerja sama, melakukan korupsi pun juga bekerja sama, ya. Sekali ada yang berkhianat semuanya mati. Ini cluenya tahun Mimilan Mintuno, tahun serangga. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Monggo. Mas Hadi dulu, nggih, monggo. Hanya lagi Romo ya. Nggih. Ada yang mengatakan perhitungan Jawa itu setiap 1 windu atau 8 tahun sekali itu akan bergeser. Nah, istilahnya begini, umpamanya sekarang istilahnya aboge. Nah, 8 tahun kemudian itu aboge sudah nggak berlaku. Itu apakah benar? Itu aja. Ini pertanyaan saya ini ada kaitan dengan pertanyaan Mas Hadi ya. Itu saya pernah dengar itu 1 suro itu kalau di eranya Majapahit ya, itu katanya ada yang bilang sama dengan ini waktu nyepinya orang Bali. Nah ini yang betul yang mana gitu? Itu Rahayu. Sampun. Dalam perhitungan kalender Jawa ya, setiap 8 tahun sekali ya, ini namanya 1 windu. Windu itu ada 4 windu. Jadi setiap 8 tahun sekali ya berganti windu, tahunnya tetap kembali. Jadi Aboge itu kan tahun Alif, Rebu pagi. Itu namanya windu windu Sancoyo. Nah, terus nanti 8 tahun berganti ya kembali lagi tahun Aboge lagi. Ya. Tahun Alif lagi. Setiap 8 tahun sekali berganti kembali. Ya. Ini Aboge. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Puji, saya pernah membaca beberapa literasi. Ya. Kalau tahun baru yang sekarang ini Aboge ini itu kan rekayasanya, modifikasinya, akulturasinya Sultan Agung. Tahun 1633 Masehi. Sebelum itu yang dipakai adalah kalender Jawa, ya, yang versinya Sri Mahapunggung ketiga. Nah, saya pernah baca literasi pada masa Raja Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Majapahit ini melaksanakan perayaan
Suro ini luar biasa besar-besaran. Karena menjadi hari besar, hari rayanya orang-orang Jawa gitu loh. Sehingga orang Jawa memiliki hari besar itu 2. Satu Suro ya, satu Badrawarna ya. Nama aslinya dulu kan Badrawarna ya. Badrawarna itu kan bebodro lan warno. Maksudnya apa? Pada bulan Bodrowarno ini orang melakukan bebodro. Bebodro itu laku, bebodro itu tirakat dengan berwarna-warna laku. Sehingga diarani tahun Bodrowarno. Dalam perkembangannya sampai saat ini Suro itu memang menjadi wulane laku. Wulane bebodro yang ditanyakan oleh Mas Anton tadi. Jadi pada masa Raja Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk ini peringatannya besar sekali, besar-besaran. Dengan berbagai perayaan. Nah, bulannya itu tadi kalau dibuat dikonversi ke kalender Masehi ini kurang lebih tanggal 21 Juni. Apakah berbeda dengan kalender Nyepi? Ya. Kalau saya lihat berbeda, karena kalau kalender Nyepi, kalender Nyepi ini yang memunculkan pertama, ini adalah Maharat Kanishaka dari India Utara. Itu kalender dari India gitu loh. Kita punya kalender sendiri gitu. Ya kalau tapi kalau mohon maaf, kalau tradisi Nyepinya itu yang ada cuman di kita, di ajaran Jawa, ajaran Empu Kuturan yang saat ini dilestarikan oleh agama Tirta atau saat ini menjadi Hindu Bali, tradisi Nyepi tadi. Tapi kalau tahun baru tahun baru Saka ini dari India Utara, Maharat Kanishaka dari India Utara. Ya. Tapi kalau Nyepinya ini tradisi kita, mirip dengan ini acara tahlil Yasin. Acara tahlil Yasin ini dulunya adalah tradisi Jawa yang isinya kidung Asmaralaya. Tapi oleh para ulama Nahdlatul Ulama NU ya, yang dulunya isinya kidung Asmaralaya diganti dengan tahlil dan Yasin. Tapi tradisinya tradisi Jawa. Sehingga orang Islam yang beraliran bukan NU seperti LDII, Muhammadiyah ini enggak begitu enggak sepakat dengan tahlil dan Yasin. Jadi seperti memperingati tahun baru Saka ini dari India Utara, tapi tradisi Nyepi ini tradisi kita. Sehingga pada waktu Nyepi ini sebenarnya luar biasa itu. Jadi sehari semalam itu benar-benar kita berhenti beraktivitas. Padahal biasanya kita ini kan terus dikejar oleh waktu, dikejar oleh kebutuhan, dikejar oleh kegiatan. Satu hari itu kita benar-benar berhenti, tidak menyalakan api, tidak bepergian. Ada 4 kalau nggak salah ini di Nyepi itu. Ya. Ini ada lagi yang ditanyakan? Ampun, nih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Suro bukan Asuro. Jadi nanti Mas Puji nulisnya Suro biasa, bukan Asuro, pakai sin, pakai SJ. Ya. Jawa juga ada sendiri Sura dan Asura, tapi berbeda dengan makna Asura tadi. Kalau Asura di dalam tradisi agama Islam merupakan setiap tanggal 10 Muharram dipercaya sebagai hari kemenangan para nabi. Tapi kalau Sura di dalam budaya kita, Sura itu berani, Sura itu kesatria. Nah, Suro Diro Jayaningrat, ya, ini asli Jawa. Sura itu kesatria, Asura itu denawa atau raksasa. Sesuatu nilai-nilai negatif. Ya.
Sekali lagi saya sampaikan kepada para pemirsa yang mau ikutan Wilujengan Suro, silakan japri di nomor WA di deskripsi. Ya. Nanti kita akan putuskan, tidak tahu tanggal 11 Juli, tidak tahu tanggal 18 Juli. Sekaligus akan kita babar bagaimana kita menyikapi 1 tahun ke depan, tahun Mimilan Mintuno, supaya kita menjadi selamat, rezeki lancar, badan sehat. Dan sudah terbukti tahun-tahun Jawa, karakter-karakter tahun Jawa terbukti nyata. Saya juga ucapkan terima kasih. Tadi kemarin saya ke Blitar oleh Pak Sunarji dan Pak Sukowiono, itu dibantu telur. Kata ibunya sekitar 3 atau 4 kilo telur, ya lumayan untuk ya untuk kebutuhan konsumsi kita setiap rekaman. Kalau nanti masih ada sisa ya untuk suroan ya. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Boiran Banyuwangi yang kemarin nyumbang kita ini lampu kristal, ada 4 buah itu kemarin. Ya 4 buah, yang besar 2, yang kecil 2 ya. Terima kasih untuk para pemirsa yang terus membantu perjuangan kita, karena kita memang bergerak di bidang sosial, dan perjuangan ini adalah perjuangan besar. Tidak mungkin kita akan berjuang sendirian, kita butuh partisipasi, kerjasama dari semua pihak. Termasuk ini kita harapkan para pemirsa ikut turut membeli dupa kita, karena kita saat ini ada program yang jelas untuk soroan kita butuh dana, dan juga kita ada program untuk pembaharuan handicap kita. Ya. Mudah-mudahan dukungan dan doa restu para pemirsa memperlancar kegiatan kita. Terima kasih. Demikian tadi bahasan kita, suro bukan asuro. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.